Hari ini kita akan mendalami, malam ini kita akan mendalami tema tentang persiapan perkawinan. Pokoknya Bapak Ibu yang sangat militan dengan tabungan kasih, apa? Kok tabungan kasih? Panduan kasih, ya? Tabungan aja. Panduan kasih, tolong diletakkan dulu nanti bagaimana dengan saya. Tolong Bapak Ibu yang sudah mempunyai pedoman lain, yaitu pedoman PPP ya, diletakkan dulu. Orang kamu sudah punya pedoman ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum punya pedoman, bersyukurlah, karena Anda tidak perlu repot untuk mengadakan persiapan perkawinan. Loh, kok segini bro? Yang satunya lagi bro, yang paling yang kedua bro, yang kedua ya. Jadi saya mau cerita begini Bapak Ibu sekalian. Jakarta itu membutuhkan waktu panjang untuk mempunyai yang namanya itu MRT, mempersiapkan rumah tangga. Waktu panjang. Kalau zaman dulu itu mereka itu mempunyai panduan buku merah. Isinya termasuk adalah mengizinkan tentang adanya keluarga berencana. Sudah diusahakan, belum diubah lama sekalian. Dan kemudian di beberapa paroki di Jakarta itu membuat kursus sendiri yang tidak menggunakan buku itu. Karena apa? Pastor parokinya tidak setuju dengan buku yang menjadi panduan dari Jakarta. Dan kemudian Romo Erwin dan kawan-kawan membuat yang namanya itu adalah MRT. Apakah semua Romo paroki setuju? Tidak, tapi Bapak Uskup mengatakan, Pastor, buat satu buku panduan untuk seluruh Jakarta. Nanti pastor paroki yang tidak setuju silahkan lapor kepada saya. Selesai. Karena dengan cara seperti itu selesai, polemiknya selesai. Tim yang ada di paroki manapun yang Jakarta Selatan yang membuat tim sendiri itu akhirnya ya semakin lama semakin bingung mereka, karena diwajibkan untuk menggunakan MRT. Tidak ada sertifikat persiapan perkawinan. Loh, ini ditanya di pastor paroki, loh mana sertifikatnya? Tumpuk 2 buku diserahkan, ini Romo, sertifikat kami mengikuti kursus persiapan perkawinan. Ini kan materinya. Iya, di dalam materi itu ada sertifikatnya. Butuh waktu kurang lebih sekitar 15 tahun. Itu perkelahian berdarah-darah. Karena beberapa tim yang sudah KPP, yang sudah usia uzur, mundur, marah mereka, lapor kepada Bapak Uskup. Sekarang ini gereja sudah tidak memerlukan lagi orang-orang yang berusia lanjut. Karena apa? Mereka itu mencari orang-orang yang muda yang tidak berpengalaman. Terus kondukarmu, ya. Tetapi biasanya mereka yang para senior itu kemudian semakin lama bingung tidak mencari pekerjaan, akhirnya membuat kelompok baru. Ya. Kelompok lansia sehat, senam, refleksi, pijat. Nah itu kemudian muncullah itu. Kemudian tidak berselang setelah itu, Keuskupan Agung Semarang ada 105 paroki, sama seperti Bandung. Satu KVKP-nya sama seperti Keuskupan Bandung maksudnya. KVKP Semarang aja jumlahnya 32 paroki. 32 paroki KVKP Semarang. KVKP Kedu itu 13 paroki. KVKP Kartosuro Solo itu ada sekitar 27-28 paroki. Yogyakarta 35 paroki. Jumlahnya itu 105 paroki. Dan ada yang paroki kota, ada yang paroki pedalaman, seperti Wonosari, Gunung Kidul, Bantul sana itu. Wah, jangan berharap Bapak Ibu memberikan KPP itu aneh-aneh. Yang memberikan KPP itu sudah usia 80 tahun. Saya tanya pada waktu, wah kita mengadakan pelatihan untuk para tim pemberi KPP. Tunu. Bapak gimana? Pendamping? Enggak, saya termasuk pemberi KPP dong. Saya bilang, itu pemberi KPP yang sudah tunu 80 tahun lebih, terus yang diberikan apa? Nah, saya tanya, Bapak dulu pada waktu pacaran gimana? Berpegangan tangan enggak? Oh tidak Romo, saya tidak pernah berpegangan tangan. Pokoknya saya mau mengatakan kamu itu mau hidup susah dengan saya enggak? Dia mau, ya sudah. Nah sekarang gimana? Apakah Bapak Ibu berubah? Ya Romo. Istrinya menjawab, ya Romo sekarang kami sudah berpegangan tangan ketika jalan. Loh kenapa? Karena suami saya sering jatuh. Ngeluh sudah saya.
Wah, ada aja. Nah terus tim KPP Romo, gampang Romo. Apa ya Pak? KB alamiah. Wah, KB alamiah. Pokoknya tanpa alat Romo, alatnya hanya itu Romo. Saya kan penasaran kan saya tanya. Biasanya kan saya percaya, oh ini bidan-bidan ini pasti sudah tahu KB alamiah seperti apa. Lah tanpa alat itu gimana? Pokoknya Romo ada pepatah di tempat kami. Ya, asal pulutnya itu jangan di dalam. Pulut. Tanya sama suaminya. Wah, ya. Artinya apa? Begitu spermanya mau keluar, dikeluarkan di luar. Pak itu yang diajarkan di KPP di Kuskupan. Ya itu Romo, ini KB alamiah. Alamiahnya siapa? Langsung saya tidak bisa ngomong habis itu. Udah kalau begitu kita nganu aja, breaking saja terus pulang. Pusing. KPP di Semarang itu macam-macam, ada panduannya, ada buku Romo Gilus itu tentang komunikasi suami istri, materinya itu macam-macam tentang faal pria dan wanita. Zaman dulu kan faal, bukan reproduksi, apalagi produksi itu. Kemudian ada bukunya dari kami yang kami buat, yaitu persiapan hidup perkawinan, buku kuning itu yang dipakai oleh beberapa orang. Itu temanya juga mumet. Bagian pertama adalah ajaran gereja tentang perkawinan, tapi bagian kedua tentang kesetiaan suami istri. Lah, kesetiaan suami istri apa bukan ajaran gereja tentang perkawinan? Nah, saya ditanya, kan yang membuat Romo ya dulu belum berpikir seperti itu saya. Kemudian tidak ada hukum gerejanya. Kemudian isinya macam-macam, ada 12 sesi diberikan dalam waktu 3 hari. Pak Sutrinya pening kepalanya. 12 sesi 3 hari yang memberi gini. Nanti saya terangkan, silahkan baca sendiri ya. Di rumah, wah kena koplak yang saya mendengarkan ini. Nah kemudian karena seperti ini saya mengatakan ini lemah di dalam katekese. Saya buatkan buku hitam tentang katekese perkawinan dipakai. Tapi Romo Paul Parokius mengatakan, loh kalau bukunya seperti ini tugas saya apa? Romo tugasnya Romo mengajar semua materi. Hah? Semua materi? Ya. Yang sering siapa? Yang sering Pak Sutri Romo mengajar. Langsung Romonya delek-delek. Mengajar 3 hari KPP. Wah kadang-kadang saya tidak mengajar kok sekarang 3 hari mengajar. Ditolak. Jadi akhirnya di Kuskupan Semarang itu terjadi ada sekitar 8-10 jenis buku KPP dan panduan KPP. Jadi sertifikatnya itu bermacam-macam. Jadi tidak ada yang namanya sertifikat seragam itu macam-macam. Ada yang sertifikat itu hanya suratnya Romo, ada yang pakai formulirnya Kuskupan, ada formulirnya Kevekepan, dan akhirnya 2 tahun ini perjuangan berhasil. Muncullah buku katekese, buku persiapan hidup berkeluarga yang baru. Persiapan hidup PH. Nah itu. PHB, persiapan hidup berkeluarga, PHB. Persiapan hidup berkeluarga PHB, bukan PKP. PHB. Muncullah PHB. Materi sudah dibuatkan, Bapak Uskup sudah memberikan seminar, dan kemudian saya mengatakan dipakai untuk seluruh Kuskupan. Romo, buku yang lewat gimana? Tarik semua. Akhirnya Bapak Uskup saya provokatori bersedia, buku-buku yang lainnya tidak dipakai, tidak dicetak lagi, bisa digunakan, bisa untuk referensi, tetapi kemudian ada satu buku yang dipakai untuk semuanya. Loh, ini yang ngurus siapa? Yang training siapa? Akhirnya Kevekepan membuat training untuk para pemberi persiapan perkawinan. Semua, baik yang sudah berpengalaman maupun yang belum pengalaman, ikut pertemuan, dan akhirnya mereka mengadakan pertemuan. Sampai sekarang ini masih belum selesai. Maksudnya belum selesai kursusnya. Nah, kursusnya jalan di tingkat dikenak dulu, di tingkat rayon, kemudian baru setelah itu dimasukkan ke paroki-paroki, dan kemudian dikoordinir. Paroki A genap, paroki B ganjil, paroki A genap, paroki G ganjil. Maksudnya bulan-bulannya. Sehingga bisa membuat yang namanya itu memfasilitasi pasangan suami istri yang mau menikah. Karena repotnya kalau berbeda-beda, mereka itu akan berlomba-lomba mencari mana KPP yang paling nyaman dan paling cepat. Apalagi dan paling murah. Ini soal harga Bapak Ibu. Mereka itu hitung-hitungan soal harga. Betul.
mereka itu semakin cepat, Sabtu Minggu akan semakin banyak orang yang mengikuti persiapan perkawinan. Bapak Ibu buat saja di paroki percobaan. Sabtu Minggu KPP, 2 sesi saja, mesti banyak yang datang. Memang. Kemudian ditanya, satu pastor paroki bertanya, apakah persiapan perkawinan itu wajib, Romo? Yang tanya pastor paroki ya. Kakak angkatan saya, wajib enggak? Nah iya, Bapak Ibu bingung. Wah kalau enggak wajib saya enggak punya pekerjaan. Kursus persiapan perkawinan yang kita miliki itu tidak wajib. Secara kanonis, tetapi secara pastoral memang agak diwajibkan. Karena itu penting untuk karya pastoral gereja. Tetapi secara kanonis itu tidak wajib. Yang wajib apa? Instruksi-instruksi dari pastor paroki itu wajib. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada pastor paroki itu mendesain khusus, materi khusus karena ada orang yang berkebutuhan khusus, misalnya yang kawin yang aneh-aneh itu. Kemudian ditangani tidak oleh KPP, tim KPP jangan marah. Kalau begitu kami letakkan jabatan kami sebagai tim pemberi KPP. Karena Pak pastor paroki melangkahi kami. Ada loh Bapak Ibu. Pastor parokinya sambil sama saya, Res, dulu kamu ngajari KPP seperti apa? Ya seperti yang dikatakan umatnya, betul itu. Loh kok saya tidak boleh memberi KPP loh? KPP itu yang buat saya kok. Romo boleh memberikan instruksi-instruksi khusus dalam situasi khusus bisa. Tetapi kan kembali lagi ada kewajiban kanonis, ada yang namanya itu tanggung jawab pastoral. Ya KPP itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab pastoral kita. Jadi kalau ada sampai Romo bertanya, KPP itu wajib atau tidak? Jawabannya adalah tidak, Romo. Secara kanonis, tetapi itu baik secara pastoral. Loh yang ngajari siapa? Romo Mardi. Romo ini saya kenal. Nah, karena Bapak Ibu, materi itu relatif sebetulnya. Yang materi itu relatif. Nah sekarang kita akan melihat kurang lebih apa yang Bapak Suci katakan tentang KPP. Jadi KPP sekarang ini, persiapan perkawinan ini sekarang sudah diminta oleh Bapak Uskup untuk dilihat kembali lagi, bukan dirombak total, bukan, tetapi dilihat kembali lagi untuk didesain secara baru dan lebih baik. Nah ini pokoknya jangan tanya dulu tugasnya nanti apa Romo, kita dengarkan dulu, kita resapi dulu, nah nanti kita pikirkan kemudian. Biarlah Anda bertarung dengan Romo Sumardi nanti. Bukunya ini, jadi yang dibeli bukan buku yang sebelah sini, yang sebelah sana yang dibeli. Bapak Ibu salah lagi. Loh, buku yang kami buat, saya itu bawa pakai mobil di sini loh ya. Kalau udah bawa buku itu, mesti saya naik kereta. Ya, jadi tolonglah. Loh bukan iklan, tetapi itu memang buku itu ditujukan untuk Bapak Ibu. Yang namanya yang saya terangkan ini, itu bukunya ada di situ, bukan di sana. Tidak ada sana. Nah, KPP kita itu, persiapan perkawinan kita itu sudah sekian lama pedomannya dibuat Bapak Ibu. Jadi istilah kursus itu sebetulnya bukan istilah yang tepat. Tidak ada yang namanya kursus persiapan perkawinan. Yang ada adalah persiapan perkawinan. Pendampingan persiapan perkawinan. Nah, maka sejak tahun 1996 karena banyak orang itu menggunakan istilah kursus, penasihat paus untuk keluarga itu mendesain dokumen yang namanya persiapan penerimaan sakramen perkawinan 1996, dan kemudian kami desain ulang bukunya itu dan kami buat di KWI menjadi buku ini, kursus panduan pelaksanaan kursus persiapan perkawinan Katolik. Nah, itu isinya. Tetapi kembali lagi, apakah para pembuat buku KPP pernah membaca bukunya? Tidak pernah. Loh, saya menerangkan kepada Romo-Romo aja itu, kapan dokumen itu ada? Sejak zaman Jepang saya. Lah, saya berikan berkali-kali kok tanya itu loh. Sudah saya kasih PDF buat apa-apa, sudah terangkan dalam desain, tetap tanya itu loh, heran saya. Nah, kemudian di
di sini itu sudah disebutkan soal metodenya, soal isi-isi pokoknya itu apa. Yang namanya persiapan perkawinan itu adalah sebuah proses katekese dan evangelisasi. Sama seperti persiapan baptis, persiapan krisma, dan komuni pertama. Kok sudah pada pergi ya komuni pertama? Dan persiapan untuk minyak suci. Nah, isinya itu hanya sederhana. Isinya itu adalah ajaran gereja tentang perkawinan, mereka harus tahu. Yang kedua adalah materi-materi tambahan berkaitan dengan apa yang penting untuk hidup perkawinan pada tahap awal. Dan yang ketiga itu adalah liturgi perkawinan. Ayo, Romo, tugas saya bagian komunikasi suami istri, terus ngapain Romo? Nah, nanti tugasnya lain. Itu 3 yang paling pokok. Yang lainnya itu ya tambahan, mana suka. Tetapi 3 itu yang paling pokok. Nah, yang lainnya itu ditambahkan sesuai dengan si kondom, situasi, kondisi, dan domisili. Jadi tidak usah ditambahi toleransi ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, karena Roma itu melihat KPP kita kok berkelahi terus, cepet-cepetan, baik di luar negeri maupun di Indonesia itu semuanya itu 3 hari. Rata-rata dalam pertemuan tahun 2015 sampai tahun 2018 isinya kok itu terus. Maka dikasteri itu adalah Departemen untuk Keluarga, Awam, dan Kehidupan atas perintah Paus itu membuat yang namanya panduan perjalanan katekumenat. Itu sudah jelas ya. Perjalanan katekumenat hidup menuju hidup perkawinan. Jadi perjalanan katekumenat menuju hidup perkawinan ini yang dibuat oleh Paus. Itu praktis dikatakan. Jadi proses persiapan perkawinan itu adalah sebuah proses katekese, evangelisasi. Maka tidak mengherankan kadang-kadang itu pendampingan keluarga itu disingkirkan. Yang memberi siapa? Yang memberi adalah katekis. Masuk bidang kerigma. Tidak apa-apa. Tetapi kalau katekisnya itu tidak tahu tentang hidup berkeluarga ya sama saja. Keluarganya ya bubar bodoh ya. Nah, pedomannya sudah ada ya. Karena apa? Karena nampaknya kita itu tidak adil menurut Paus. Tabisan disiapkan 10 tahun, masih ada rekoleksian, masih ada retret persiapan tabisan. Itu pun lama. Baru ditabiskan meleto. Yang ditabiskan saja itu sekian tahun lamanya, disiapkan aja sudah berat hidupnya, apalagi yang menikah. Kok kita itu gereja tidak adil? Yang satu disiapkan begitu panjang, kok ini hanya 3 hari? Bahkan ada 2 hari, ada 1 hari. Nah kan sayang. Nah itu Paus mengatakan ini tidak adil. Padahal sebagian besar umat kita itu adalah keluarga. Nah itu Paus mengatakan harus dilihat. Yang kedua adalah karena ini persiapan yang dangkal itu beresiko terhadap proses anulasi dan hancurnya perkawinan. Dan itu betul Bapak Ibu sekalian. Jadi Bu Justin ya itu sudah menjadi saksi hidup ya. Saksi hidup dari susahnya mengurus anulasi perkawinan, dan tribunal gereja itu sudah pening kepalanya ya. Bertumpuk-tumpuk kasusnya, semakin lama semakin banyak ya. Nah jadi yang diadili itu sebetulnya bukan pasutrinya, yang diadili itu adalah romo-romo vikaris judicial. Itu mereka diadili karena mereka yang setiap minggu itu kumpul bahas itu dan tidak selesai-selesai ya. Ya itu yang terjadi. Anulasi cukup banyak ya, bahkan kemarin saya tanya di Atambua itu sampai sekitar 100 kasus anulasi itu belum selesai, 120. Dan uniknya di Atambua khusus persiapan perkawinannya itu hanya sekali 2 tahun. Aduh ya ampun. Itu mengapa dibuat seperti itu? Karena mereka menikahnya itu musiman, tidak seperti kita tanpa musim. Jadi ada saat-saat pernikahan itu ada. Tidak ada yang namanya fatvan menikah, prapaskah menikah, tidak ada mereka. Mereka musiman. Jadi pas musim menikah ya mereka nikah rombongan itu. Jadi KPP itu sekali itu bisa diikuti oleh 120 pasang. Ya itu. Termasuk mereka yang menikah grace
dengan menikah yang expired. Menikah besok maksudnya belum pernah menikah dan sekarang mau menikah, sementara pernikahan yang expired itu adalah mereka sudah menikah dan kemudian mengikuti persiapan perkawinan untuk menikah secara gerejawi. Sepertiga isinya expired, 2/3 itu pasutri baru, grace. Ya. Nah itu yang terjadi, jadi 2 tahun sekali. Jadi mereka tidak model seperti kita, diselang-seling itu 3 bulan atau 2 bulan, tidak model. Mereka 2 tahun sekali. Bahkan di Merauke itu romonya hanya bisa memberikan 1 kali persiapan perkawinan, yaitu tentang hukum perkawinan Katolik, dan yang kedua adalah tentang ekonomi keluarga. Kenapa? Persoalan di sana seperti itu. Walaupun diterangkan tentang perkawinan Katolik, ya mereka tetap tidak menikah secara Katolik. Saya di Kalimantan, di Buntok, Kalimantan Tengah, orang datang itu sudah siap-siap untuk mau menikah ke gereja. Belum kanonik, belum apa-apa, tidak ada pengumuman gereja. Kalau gerejanya kapan? Gerejanya masih tutup pagi-pagi kok. Apa yang mengumumkan? Datang pasutri dengan ketua umat, Romo, kami mau menikah. Ya menikahnya kapan? Ya sudah, kami nikahkan hari itu. Di kanonik hari itu, wawancara hari itu, diinstruksi hari itu, dan kemudian dinikahkan pada hari itu. Mereka pulang dengan sukacita dan pesta adat. Ya karena apa? Di adat itu memang tidak ada pilihan lain, mereka sudah terjamin. Kalau di kota kan kita harus menyelidiki, oh ini sudah pernah menikah. Kalau di adat kan mereka sudah tahu. Repot lagi adalah di Pontianak. Pontianak itu punya 3 blok. Blok Mahakam. Kota Pontianak, kemudian masih ada daerah pedalaman 2. Masing-masing kas. Dan di sana menikah itu pada usia 14-16 tahun. Tidak bisa dicatat di pengadilan keterangan sipil, tidak bisa. Walaupun kemudian kita meminta pengadilan untuk mencatatkan supaya statusnya jelas. Di gereja bisa dinikahkan enggak? Ya sulit ya. Tetapi kalau tidak diteguhkan, mereka nanti dibantu untuk proses konvalidatio untuk ketika mereka sudah usianya genap. Karena kalau gereja kan bisa 14-16 tahun masih bisa. Tetapi itu kan sipil tidak bisa. Ada pendeta yang ditangkap karena menikahkan anak-anak di penjara. Ada. Jadi kita belum pernah mendengar pastor di penjara. Suatu saat mungkin bisa. Lah pusing nggak Bapak Ibu? Lah situasinya tidak seperti yang kita bayangkan kok. Di sana itu kesulitan untuk mendesain persiapan perkawinan. Di sini desainnya itu malah berbeda-beda. Itu kan ironi banget. Kok iya? Ironi, harusnya mereka itu rindu untuk mendapatkan persiapan perkawinan tapi tidak bisa karena tidak ada orangnya. Nah di sini yang ada orangnya, kadang-kadang itu malah kita itu ribut soal materi dan rebutan peserta. Seakan-akan kalau kami yang ikut 50 pasang itu kami hebat apanya? KPP yang baik itu maksimal itu 20 pasang itu kalau mau pendampingan. Kalau mau kursus dapat uang banyak ya carilah 120 orang. Berarti kita untung kita tidak tombok. Tapi kalau kita maunya mencari peserta. Nah, jadi Paulus membuat buku ini, nanti silahkan beli di sana. 3.000 Bapak Ibu. Utang saya juga saya utangi. Nah, jadi ini dibuat oleh Paulus, tujuannya adalah supaya itu menjadi wacana umum, bukan juklak. Jadi bukan juklak tapi wacana umum ya. Dah. Sekarang apa artinya masa katekumenat? Masa katekumenat itu berarti apa? Masa orientasi untuk hidup baru. Kalau orang mau baptis, berarti setelah dibaptis orang itu perlu hidup sebagai orang beriman Katolik. Setelah orang itu komuni pertama, maka orang ya kudu ikut misa. Setelah orang itu krisma ya ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja. Nah sekarang kalau orang sudah menikah berarti kan orang itu hidup dalam status pernikahan yang baru. Jadi yang diutamakan itu bukan soal lulus dan tidaknya, tetapi bagaimana yang bersangkutan dibantu untuk hidup dalam status yang baru. Seperti kalau kita jadi frater kemudian ditabiskan jadi romo, itu cara hidupnya sudah berbeda sekali. Nah setidak-tidaknya sekarang begitu jadi romo sudah dapat HP. Walaupun HP-nya dulu zaman dulu tuh HP sing untuk apa? Balang kiri mati. Kudu.
Nokia. Ya, dapat piala baru. Nah, yang kedua, yang namanya masa ketekumenan itu bukan berarti kita mengajarkan doktrin gereja full. Tidak. Doktrin gereja yang hidup harusnya. Hidup dan kaya yang disertai dengan nilai-nilai yang lain. Jadi maka di situ bukan soal intelektual, kemudian soal teoritis, tetapi juga soal pemaknaan. Bagaimana perkawinan itu dihayati. Nah itulah yang diberikan. Jadi bukan hanya formatnya tetapi juga isinya, isi dari sebuah ajaran itu penting. Yang ketiga adalah tugas kita yang namanya katekumenat itu bukan mengajar, tetapi mendampingi, menyertai mereka dalam proses perjalanan persiapan perkawinan. Jadi kuncinya itu bukan memberi sesi kemudian ya kadang-kadang senaknya dibawa pulang gitu. Tapi kan kita KPP kan tidak ada bayaran loh. Karena ada KPP itu yang dibayar. Jadi ada tim yang membuat tim KPP, kemudian para pemberi KPP itu dibayar. Dibayar untuk apa? Transportasi. Ada. Maka tim KPP yang baik-baik itu larinya ke tempat ini, yang bayaran ini. Ya memang, dan itu de facto Bapak Ibu. Saya ngomong begini de facto karena ada. Ya tidak apa-apa, tetapi ya kalau kita mengharapkan bayaran dari situ kan ya lucu ya. Wah, baptis ada ya umat itu katekes menyatakan dirinya siap mendampingi baptis dari paroki manapun. Kemudian yang bersangkutan mengajar dapat uang banyak, tahu-tahu begitu akhir masa katekesnya diberikan ke Romo. Romo ini sudah 60 kali pertemuan, sudah siap dibaptis. Parokinya mana saja Pak? Ini paroki sini juga ada, paroki sana juga ada, paroki. Lah ini piye saya bilang. Kemudian saya cek satu persatu, lah ini karena perkawinan sebetulnya tidak bisa dibaptis, kemarin tidak bisa dibaptis. Romo sudah diajar 60 hari. Saya tanya, Bapak itu tadi selama pendampingan gratis tidak? Enggak Romo, kami membayar. Oh makanya. Oh ya, ya itu karena itulah. Jadi temanya katekese, mengapa disebut katekese? Karena itu. Jadi prosesnya adalah untuk menyiapkan status hidup baru. Yang kedua adalah penyampaian ajaran iman yang hidup dari pengalaman, dan yang ketiga adalah proses pendampingan. Penanggung jawabnya siapa yang menyusun? Apakah paroki? Tidak. Apakah rombongan orang-orang yang kemudian menyatakan diri sebagai penyusun KPP? Tidak. Yang bertanggung jawab ini adalah Bapak Uskup dan Keuskupan. Ada tim keuskupan yang mendesain yang namanya KPP ini, persiapan perkawinan ini, bekerja sama dengan para pasutri, religius, petugas pastoral, dan terutama di dalam kepemimpinan Bapak Uskup. Nah ini penting ya. Nah kedua ya, perlu diingatkan bahwa perkawinan ini bukan akhir tetapi titik awal panggilan mereka, dan para pendamping itu harus diberikan pertemuan-pertemuan dan dipersiapkan, bukan hanya sekedar tiktokan jadwalnya kapan Anda maju gitu. Kemudian kalau tidak bisa silahkan digajuli oleh siapa, mencari pendukung dari mana gitu. Tetapi untuk saling melengkapi, tujuannya adalah untuk saling belajar. Jadi perlu ada yang namanya itu bukan pelatihan tetapi studi bersama untuk para tim pemberi KPP di tingkat keuskupan. Maka di Jakarta itu pemberi KPP itu diberi pertemuan-pertemuan. Jadi di Semarang juga diberi pertemuan. Kalau di Jakarta pakai sertifikat, kalau di Semarang pakai jajan bakso setelah selesai. Saya tetap pilih yang Semarang. Bakso. Karena tidak perlu sertifikat, asal sudah mengikuti, sudah selesai ya, silahkan memberikan KPP. Karena kemudian dia bertanya, Romo, sertifikat ini berlaku untuk masa berapa? Ya tergantung, kalau sertifikat itu berupa SIM ya sekitar 5 tahun. Tetapi kalau orangnya banyak ya sudah. Karena kadang-kadang kita itu timnya KPP banyak, dan kemudian yang terjadi itu adalah kita bergiliran, belum tentu 1 tahun sekali itu maju. Nah, kalau tim KPP-nya 20, lah KPP-nya aja hanya 3 kali 4 kali di paroki, ya udah maju semua kan? Ya bingung, paling-paling yang mereka hanya centralnya tim KPP, tapi majunya kapan? Ya tergantung Tuhan memanggil kapan, ya udah tahu. Kan? Bahkan kadang-kadang Romo sendiri tidak pernah memberikan KPP.
Kamu mau tanya sama Romo Sumardi tapi tidak enak ya. Romo memberi KPP tidak. Baik, tadi saya sudah melihat jawabannya di sini. Saya memberi KPP itu mendampingi 3 hari berturut-turut saya dampingi. Jadi saya selama KPP itu saya ada bersama dengan mereka, ngobrol dengan mereka, cerita dengan mereka, doa dengan mereka, misa dengan mereka. 3 hari berturut-turut. Dan tim saya minta untuk datang 3 hari berturut-turut. Jadi kalau Anda mau jadi tim KPP, datanglah 3 hari berturut-turut. Romo, kerjaan saya apa di sana? Nanti ada sharing kelompok, nanti ada pendampingan kelompok, nanti ada diskusi kelompok. Anda ikut ambil bagian masuk dalam kelompok. Nah itu tugasnya. Dan itu sangat baik. Karena apa? Mereka kemudian kenal yang didampingi namanya siapa. Oh namanya Senhok. Istrinya namanya Senhik. Kualat. Nah, prinsipnya, apakah KPP ini hanya menjadi tanggung jawab Komkel atau tim pemberi KPP? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai gereja, bisa lintas gelombang, lintas apa? Lintas bidang, itu bisa. Jadi tidak harus bahwa tim KPP itu harus murni dari pendampingan keluarga. Ini kan pekerjaan saya, kok diambil tim lain? Gawean kok rebut. Nah. Tetapi ya seperti itu kadang-kadang di paroki sama. Dan itu menjadi pertemuan besar di dalam dewan paroki, ribut soal itu. Ini bidang siapa? Ini bidang katekes itu merebut jatahnya tim pendamping keluarga. Bidang koinonia. Koinonia itu kan keluarga. Sama itu kan bisa dibuat kerjasama. Romo, laporannya pusing nanti. Laporan lagi, laporan keuangan, kegiatan dan sebagainya. Oh ini kan kegiatan gereja dikerjakan bareng-bareng, apa yang tidak bisa tuh. Tetapi karena umat itu sudah berpikirnya sangat struktural, jadi disuruh untuk bekerja sama itu malah ribut. Nah, tema kita itu memang ini, transversalitas, sinodalitas, dan kesinambungan. Transversalitas itu apa? Lintas bidang, bukan hanya tema tentang keluarga, tetapi juga tema tentang iman harus dibahas. Keterlibatan mereka terhadap gereja juga harus dibahas. Jadi tidak sekedar tidak pernah pergi gereja, dicorek sama ketua lingkungan, diberi keterangan tidak pernah ke gereja di lingkungan. Padahal kesempatan persiapan perkawinan justru untuk pembentukan mereka supaya mereka kembali ke gereja. Yang kedua adalah sinodalitas, dilakukan bersama-sama bareng-bareng dengan banyak tim, tidak apa-apa. Timnya itu nanti jadi lintas tim, oh tidak apa-apa. Yang ketiga adalah kesinambungan. Artinya jangan ditangani hanya untuk itu saja, tetapi ada tahap-tahapnya. Ini tugasnya Pak Peter nanti. Ada yang namanya persiapan jangka panjang, itu adalah persiapan anak-anak kita. Yang CFM sudah punya, yang men, yang girl, yang yangan, yang ini, yang itu, banyak. Nah, itu ada di situ ada. Kemudian untuk persiapan perkawinan modulnya sudah saya berikan lama sekali, model discovery. Dipakai. Romo, apakah harus discovery? Tidak harus discovery. Tetapi setidak-tidaknya ada tema-tema yang dapat dipersiapkan untuk mereka mengambil keputusan. Betul tidak saya mau menikah dengan dia? Atau saya harus mencari orang lain? Terus lagunya, tak segampang itu kau mencari penggantiku. Nah, discovery sudah materinya, sudah zamannya, sebelum zamannya Romo Yoyo malah. Sebelum Romo Yoyo itu sama siapa? Saya sudah tidak tahu, saya lupa. Ingat sebelum Romo Yoyo, Pak Peter, sebelum Romo Yoyo itu siapa? Romo Tarpin, ya, Pastor Tarpin. Zamannya Pastor Tarpin itu sudah ada, modul discovery itu sudah ada. Nah kemudian, tidak tahu kok kemudian berubah arah. Di mana ini modulnya? Modulnya sudah ada. Setelah itu apakah persiapan perkawinan? Persiapan perkawinan itu dulu Bandung itu sudah pernah akan membuat. Ini belum selesai karena pandemi. Jadi terkena virus corona kemudian modulnya hilang. Nah, kemudian ada tahap persiapan awal perkawinan 1-3 tahun. Bukunya sudah ada. Judulnya adalah Judulnya adalah 7 Golden Rule of Marriage. Itu ada. Discovery juga punya pasca nikah itu ada.
Semua materinya itu ada. Pertanyaannya, tidak ada yang menangani. Karena semuanya itu terpusat pada KPP dan rebutan di situ. 20 tim itu ngumpul di situ. Saya pecah jadi satu, pindah sana sini, pada tidak mau. Karena apa? Sudah nyaman Romo kami memberikan KPP. Wah, ya ini. Nah, panduan praktis yang diberikan apa? Yang pertama, diharapkan persiapan perkawinan berlangsung cukup lama. Wah, 3 hari saja itu sudah banyak mazmur harapan dan keluhan. Nah sekarang kok lebih lama ini gimana? Gereja Katolik itu susah, Bapak Ibu. Kemenakan saya itu Gereja Kristen Indonesia. Katekisasinya itu hampir 1 bulan. Lalu saya menikahkan kemenakan saya kemarin. Mereka ikut KPP di Surabaya 3 hari, 3 minggu, 2 minggu, dan kemudian yang setelah itu masih KPP di GKI 1 bulan. Mana yang lebih sulit? Dikatakan gereja Katolik itu sulit, menikah saja harus kursus. Padahal teman-teman kita Muslim belajar dari kita bagaimana membuat kursus. Nah kita yang punya kursus malah dipersingkat itu kan ya aneh. Paulus mengatakan tolong diperpanjang waktunya. Setidak-tidaknya itu untuk 1 tahun. Iya. Lah memang persiapan perkawinan intensif itu 1 tahun Bapak Ibu. Tetapi bukan KPP-nya yang 1 tahun. Bukan yang sekarang kita buat itu bukan 1 tahun. Tapi prosesnya itu panjang, itu lebih dari 1 tahun. Jadi kalau di beberapa tempat itu ada dikatakan 3 bulan sebelum perkawinan harus datang ke paroki. Di kuskupan-kuskupan lain. Di kuskupan di Jawa tidak bisa 3 bulan, 6 bulan. Soalnya kalau tidak 6 bulan tidak dapat gereja, tidak dapat romo. Kalau di tempat lain itu masih dapat. Ya. Jadi ada yang 3 bulan. Yaitu ya Paulus mengatakan hendaknya itu berlangsung cukup lama, ya setidak-tidaknya ya 1 tahun. Proses panjang katekisasi, tetapi bukan setiap hari harus diisi. Yang kedua adalah diawali dengan tema konkret, yaitu tentang apa? Tentang cinta perkawinan, panggilan tentang cinta dan perjumpaan dengan Yesus Kristus. Jadi temanya adalah tema imam, bukan datang pertama kali. Baik menurut kanon 1055, perkawinan itu adalah hakikatnya satu dan tetap pisahkan dan diangkat ke martabat sakramen. Tidak seperti itu. 1056 kemudian halangan perkawinan, halangan impotensi, halangan usia, halangan pemenang, trimen dan sebagainya. Ya itu bisa saja, tetapi kembali lagi ini diawali dengan sebuah pengalaman manusiawi dan dibuat bertahap, melibatkan banyak orang, dan setiap tahap itu ada upacara khususnya. Itu menurut Paulus. Ini nanti kita pikirkan bersama ya. Tapi ini masih kita pelajari ya. Dan dalam setiap pertemuan itu ada yang namanya pembinaan, ada yang namanya refleksi bagi mereka berdua, ada yang diskusi, dialog dan liturgi atau doa. Jadi sejak dari awal persiapan perkawinan itu mereka sudah diajari bagaimana itu adorasi, bagaimana itu doa sebagai pasangan, itu sudah diajarkan dan dipraktekkan. Ya, membaca kitab suci, tema-tema tentang perkawinan itu sudah diajarkan. Dan soalnya kalau tidak begitu, nanti begitu menikah jadi kafir. Banyak keluarga Katolik itu kafir. Betul, saya mengatakan seperti itu karena apa? Tidak sama sekali tidak mencerminkan kok. Gereja eklesia domestika itu tidak ada. Paling-paling memasang salib tok. Yang lainnya doa bersama, tidak ada yang doa bersama. Doa bersama itu paling suami istri, habis itu ya istri yang saja yang berdoa mendoakan suaminya. Tenang. Anak-anak saja berdoa bersama, tidak ada. Romo tidak model hanya kita tidak pernah sejak dari kecil tidak dibiasakan. Kakak saya itu setiap hari membacakan kitab suci kepada anaknya dari kelas SD sampai SMA sebelum tidur. Kristen loh. Saya mengatakan seperti ini terus, iya seperti ini terus. Setiap kali kumpul doa bersama, iya, saya yang jadi romo malah aneh. Ini keluarga kok biara sampai. Nah, kemudian saya dikomentari, lah kamu itu romo malah jadi umat. Nah,
Kalau sudah ada program pastoral yang dilaksanakan di keuskupan-keuskupan, pola-pola itu jangan dipaksakan, tetapi dilihat dan dimodifikasi sedemikian rupa secara bersama-sama supaya bisa merangkul banyak aspek. Kalau kita di keuskupan kita itu banyak variasinya, status sosialnya berbeda, kondisi budaya berbeda, jangan disamaratakan. Itu berat. Seperti Pontianak itu kalau samaratakan berat. Seperti Padang itu ada 3 tempat, Padang, Pekanbaru, dan Mentawai. Mentawai itu KPP tidak akan jalan dengan modelnya Pekanbaru, dan Pekanbaru tidak akan jalan dengan modelnya Padang. Karena begitu Padangnya hilang, Pekanbaru jadi gelap. Jadi tidak perlu dipaksakan, detail-detailnya tidak perlu dipaksakan, tetapi dimodifikasi. Nah, siapa yang bisa modifikasi ini? Jangan kita sendiri. Kita harus bersama dengan tim. Tim mana? Tim keuskupan. Dirembuk bersama, didetailkan bersama, dibuat modifikasi bersama. Romo, apakah kami akan kehilangan materi yang sudah ada? Tidak. Hanya modifikasi yang perlu dibuat. Nah, caranya apa? Apakah semua harus serentak? Tidak. Modifikasi itu dibuat dengan membuat paroki untuk pilot project. Pilot project dibuatkan, tetapi materinya ya dibuat dulu. Prosesnya dibuat dulu, kemudian didesainkan. Keuskupan Sintang Pusanggu ya. Sintang itu sudah memilih 2 paroki sebagai sampel untuk proses ini diperpanjang. Ya mereka berhasil atau tidak, saya tidak tahu karena pastor parokinya itu mempunyai stasi sekitar 52 stasi. 3 orang, yang 1 sudah usia lanjut, orang luar negeri, yang mereka berdua, pastor parokinya adalah ketua komisi keluarga. Saya mengatakan, apakah kamu bisa bekerja bro? Bisa Romo, saya doakan. Nah, pemberinya siapa? Pemberinya adalah para pasangan suami istri dan imam. Imam perlu juga ambil bagian secara aktif, karena persiapan pernikahan ini pekerjaannya para imam. Kita itu hanya membantu. Bukan imam membantu kita, tetapi kita itu membantu imam. Ya, jadi kalau imamnya juga yang perlu terlibat. Romonya misa, lah misa kan bisa diganti romo lain. Ya, jadi ini perlu pendapat prioritas karena gerakan imam mengajar itu sekarang sudah mulai hilang. Imam tidak lagi mengajar katekese. Persiapan komuni pertama baptis krisma itu sekarang romo mengajar, hanya wawancara. KPP juga, Romo itu tidak mengajar, tetapi kemudian mewawancarai kanonik. Dan kemudian mereka marah-marah pada tim pemberi KPP karena apa? Mereka tidak paham tentang perkawinan Katolik. Ya ketika saya tanya, Romo yang mengajar tentang perkawinan menurut gereja Katolik siapa? Ya Romo, saya sendiri. Berarti salahnya Romo sendiri toh. Ya mengajar Romo tidak paham sendiri, yang rumahnya sendiri mau mengajar dia. Nah, dan diadakan pelatihan secara khusus prosesnya. Jadi ada pelatihan. Kan sampai sini. Nah, kemudian nilai yang kedua itu adalah proses pendampingan itu lebih penting daripada proses memberi sesi. Jadi utamanya adalah pendampingan. Jadi bukan untuk ujian kelulusan, tidak perlu adanya post-tes dan pre-tes. Itu hanya untuk proses kehamilan, post-tes dan pre-tes. Tetapi kepada kehidupan yang harus dijalani. Jadi ada di paroki itu karena jengkel, kalau tidak paham-paham itu, diterangkan tidak paham-paham, kemudian dibuatlah pre-tes dan post-tes. Hasilnya apa? Hasilnya sama buruknya. Karena apa? Yang di pre-tes juga tidak paham, setelah post-tes juga tidak paham. Saya mengatakan, dirimu itu membuat sulit dirimu sendiri dan kemudian membuat stres sendiri karena apa? Ya karena akhirnya kami berikan mereka tidak paham, orang mereka hanya mencari sertifikat. Nah sudah tahu gitu kok dibuat pre-tes dan post-tes. Nah, kemudian ada penanda upacara seperti nanti ada pemberian kitab suci, perkenalan berkomunitas, pemberkatan cincin pertunangan, doa pasangan, dan dapat dibuat seperti retret atau rekoleksi itu bisa. Ya. Kalau orang luar negeri mengatakan retret itu berarti rekoleksi. Kadang-kadang seperti itu. Nah, 3 fase tidak harus dikerjakan oleh satu tim dari pendampingan keluarga. Fase pertama adalah fase jarak jauh, fase kedua adalah fase menengah, yaitu ketika orang itu diterima oleh Romo ketika mau menikah. Romo, kami mau menikah. Tidak ketemu sekretariat lebih dahulu, harus ketemu Romonya dulu. Ya memang Bu.
Orang yang mau menikah itu jangan ketemu sekretariat. Untuk urusan administrasi ketemu sekretariat. Tetapi untuk menikah ya ketemu romonya. Obatnya sudah sama, ketemu romonya. Saya sudah bilang itu berkali-kali kepada sekretariat paroki di paroki kami pernah tugas itu. Saya mengatakan, Mbak, nanti kalau ada mau baptis ketemu sama romonya ya Romo. Ya. Begitu ketemu romonya, kita tahu case-case-nya itu lebih mudah. Oh ini bisa menikah, ini bisa menikah, ini prosesnya seperti ini, prosesnya seperti ini, lebih mudah. Mereka akan mudah tertolong. Nah kalau ketemu sekretariat, hanya disodorkan pada syarat-syarat pernikahan satu lembar. Yang persiapan ini ya, dari pamong lingkungan, brosurnya ini, kemudian dari ini, fotonya ini 3x4, setengah badan ke bawah, dan macam-macam. Aneh. Ya sudah, setelah itu sekretariat tidak punya kewenangan. Wah, mana ininya urusan perkawinannya sudah berapa lama kenal, tidak akan pikir seperti itu. Padahal penerimaan itu adalah kunci awal untuk pengurusan perkawinan yang akan datang. Jadi kunci utama ketika menerima orang yang menikah yang pertama harus datang kepada romonya. Kalau romonya tidak ada, udah sah datang. Nah, yang ketiga itu baru masa katekomenat. Masa katekomenat itu salah satunya itu adalah persiapan perkawinan yang sekarang ini kita miliki. Itu salah satunya, bukan satu-satunya. Sekarang kita lihat. Jadi ada 3 tahap katekomenat fase jauh, fase menengah pada waktu penerimaan dan fase katekomenat. Romo, untuk pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan nikah yang mau menikah itu gimana? Kalau ada pasutri yang grace, yang baru dengan pasutri yang lama, kalau sebisanya itu adalah mereka itu dipisahkan dalam kelompok yang berbeda. Kemudian ada yang gendong sudah punya anak. Saya itu pernah memberikan KPP, itu Bapak KPP atau penilik ya? Romo saya ikut KPP lah. Memang nganu ya, baru akan menikah, ya Romo bernikah, dulu sudah pernah menikah. Waduh, saya menerangkan tentang perkawinan itu jadi mumet. Kemudian teman-temannya mengatakan, Romo, itu Bapak itu sudah menikah, oh boleh menikah lagi ya Romo, terlalu panjang loh. Nah, jadi biasanya mereka itu dibantu dalam kelompok-kelompok kecil Bapak Ibu sekalian, dibuat khusus. Jadi KPP kita tidak serta-merta harus seperti itu. Tapi kalau untuk ada kasus-kasus seperti ini, kita bicarakan dengan pastor paroki supaya mereka mendapat pendampingan khusus. Entah itu pendampingan dalam kelompok kecil atau pendampingan pribadi itu boleh. Jadi persiapan perkawinan masih bisa dibangun ya. Jadi khusus untuk orang-orang yang jenis ini. Perkawinan grace dan tidak grace. Oh, belum sampai tahu sana. Saya itu masjid ini saya kira ubah ini ternyata belum disampaikan. Jadi butuh pendampingan khusus. Oh nanti saya berikan materinya kok. Materinya tinggal di barcode itu diklik itu nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan materi penuhnya dalam bentuk file. Nah, persiapan katekomenat jangka jauh ini diberikan oleh siapa? Diberikan terutama oleh Komisi Kepemudaan yang ada di paroki kita, di keuskupan kita oleh rekan-rekan muda kerjasama dengan tim pendamping keluarga. Tentang apa? Tentang penerimaan kedewasaan hidup. Saya baru saja di WhatsApp sama teman saya yang saya minta tolong untuk mendampingi komunitas anak-anak putri usia SMA. Sebagian besar mereka sudah melakukan hubungan seksual. Dan beberapa mengalami LGBT. Lemper, geblek, tahu, tempe. Saya tuh langsung shock mendengarkan itu ya. Bagaimana mereka dan anak-anak itu Bapak Ibu jangan pernah membayangkan di mata kita kalau di rumah mereka tidak pernah ngomong. Tetapi ketika kita kumpul bareng itu mereka ngomong apa adanya. Sampai saya itu geleng-geleng kepala. Bocah segitu loh. Sama anak seperti itu kelihatannya suci tanpa noda dan tidak bercela, tetapi tidak bercelana juga. Kok sampai seperti itu? Tidak terbayangkan. Wah, orangnya aja cantik sekali, pacarnya itu ganteng sekali. Ternyata apa? Lesbi. Romo, kalau saya tahu pacaran dengan dia dan akan menikah dengan dia itu nanti 2 orang akan bunuh diri. Apa tidak bingung saya? Oh ternyata lesbi, padahal cantik itu sayang.
Ya kadang-kadang gitu itu. Ya. Tidak dapat terpikirkan. Tetapi itulah yang terjadi anak-anak kita. Sudah tidak mau menikah, begitu sudah menikah seperti yang dikatakan musuh, tidak pengen punya anak. Kemarin kami ribut satu rombongan itu di rumah. Romo, saya mau menikah. Mau pergi kemana kamu? Saya mau pergi ke Belanda. Menikah dengan dapat orang Belanda. Dan saya tidak mau punya anak. Saya bilang, kalau kamu tidak punya anak, sana sekarang operasi aja, ovariummu diambil. Selesai, udah saya mikir. Tapi udah gitu Romo, kan saya masih pengen jadi wanita. Ya sudah toh, punya anak kok bingung. Habis itu karena dikoreksi sama saya sama orang tuanya, sekarang orangnya minggat pergi ke saudaranya. Di tempat saudaranya ya saya korek kupingnya. Besok Juli pergi ke Belanda, kapokmu. Nah, di sini kita didampingi karena apa? Anak-anak kita itu gampang terpengaruh oleh sekarang ini dari relasi-relasi yang tidak jelas itu, yang namanya itu daddy sugar. Apa sugar daddy? Iya, ya itulah. Sugar daddy itu adalah orang-orang yang sudah dewasa, yang orangnya penuh kebapaan seperti Romo Sumardi itu. Dan kemudian dekat dengan anak-anak, disayang anak-anak, jajaki kemana-mana, dan ya itu. Bahkan teman saya sendiri satu kelas, ketua mudika saya mengatakan, bro, aku punya anak SMA, waduh bro. Ya, tapi kemudian saya nikahkan dia itu dengan pacarnya. Yang jadi wali siapa? Yang jadi wali saya. Tetapi setelah itu kamu pakai lagi enggak, udah bertobat syukur pada Allah. Tapi jangan cari yang lain. Teman saya loh, mudika loh, aktivis gereja, donatur gereja. Oh lah, donaturnya itu hanya udel ke atas, udel ke bawah itu enggak donatur. Nah, masuk surga itu hanya sini ke atas dia itu. Kalau sini ke bawah belas. Udah masuk surga ini. Nah ini betul Bapak Ibu, prepare betul untuk anak-anak kita, dan ini tugasnya kita nanti bersama dengan kaum muda, dengan komisi kepemudaan. Nah tahap menengah, kalau tahap panjang, tahap menengah itu adalah ketika pasangan yang mau menikah itu mengatakan akan menikah. Nah biasanya itu terjadi 6 bulan. Tetapi biasanya juga terjadi sekarang ini lebih dari 6 bulan, yaitu 1 tahun. Karena apa? Booking Romo untuk misa itu tidak mudah. Di beberapa paroki tidak bisa misa itu pada hari misa manten pada hari Sabtu dan Minggu tidak bisa. Mereka biasanya misalnya hari Senin atau Sabtu pagi, supaya tidak mengganggu misa umat. Jadi dapat dibayangkan pada hari biasa orang itu manten yang datang siapa? Romo, ini undangannya sedikit, tidak apa-apa. Yang paling penting stipendiumnya banyak. Kalau undangan sedikit tidak masalah, stipendiumnya banyak yang penting. Wah, sudah saya itu teman saya itu, waduh, orangnya itu kaya, bawa Mercy, datang dia semangat khotbahnya panjang dengan lama, dapat berapa? 150.000. Saya bilang, bro, berkatnya cabut. Ya lucu loh ya, wong kita yang menikahkan malah kor itu dapat 5 juta, romonya dapat 150.000 ya, terlaluan. Itu kadang-kadang dalam KPP saya ngomong soal itu ketika bicara soal liturgi perkawinan ya. Yang menikahkan saya soalnya untuk gereja ini. Ya. Jadi perhatian diberikan kepada mereka yang jauh dari iman. Bentuknya bervariasi, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Jadi pada waktu itu mereka datang kepada Romo untuk menyatakan bahwa saya akan menikah. Ya. Jadi Romolah yang akan mendampingi mereka dan menerima mereka. Itu tahap penerimaan calon. Nah setelah itu mereka itu akan didampingi oleh satu pasutri yang salah satu menjadi bagian dari tim KPP-nya itu untuk kontak pribadi. Supaya apa? Untuk menjelaskan tentang perkawinan itu apa, dinamikanya bagaimana hidup imanmu itu. Ada dialog-dialog. Romo apakah bentuknya dalam pertemuan formal? Enggak. Dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya lebih personal. Jadi untuk cerita sampai kemudian yang bersangkutan itu berani memutuskan apakah saya itu mau menikah dengan dia atau tidak. Nah, jadi tahap itu namanya tahap penerimaan. Jadi misalnya Bapak Ibu, Pak Adi itu mau menikah. Lah Bapak Adi itu kan ketemu Romo, misalnya ketemu saya.
Nah kemudian Bapak Adin, nanti kamu didampingi ya oleh tim persiapan oleh tim ya. Oke, ada satu tim yang untuk membantu. Nanti akan ada pembicaraan pribadi antar mereka. Itu bentuk pendampingan. Jadi sejak mereka memutuskan untuk menikah, mereka sudah didampingi dan ditanting. Nah, ada programnya enggak? Kalau mau dibuat, ada. Programnya apa? Ya discovery itu. Ya, program discovery itu bisa dilaksanakan dalam pertemuan satu hari, juga bisa dilaksanakan dalam pertemuan pribadi dengan calon mereka yang berpacaran lah. Itu bisa. Saya biasanya menggunakan program discovery, materi discovery untuk ngobrol dengan mereka. Kuesionernya saya pakai, ngobrolnya kemudian ngobrol bareng. Itu bisa. Ya, bisa. Dan kemudian setelah masa transisi dan penerimaan, kemudian yang bersangkutan itu diajak untuk apa? Diperkenalkan kepada umat bahwa mereka sudah oke untuk menikah. Mereka dikenalkan Bapak Ibu sekalian bahwa ini pasangan ini dan ini akan menikah kapan tahun depan. Ya sekarang mereka sedang mempersiapkan dan untuk sebagai tanda persiapan itu gereja memberikan kepada mereka kitab suci sebagai bahan bacaan untuk hidup berkeluarga. Nah itu penanda pertama. Jadi setelah diterima oleh Romo, didampingi oleh pastor, kemudian mereka dibantu untuk dikenalkan ke umat. Nah setelah itulah muncul yang namanya tahap katekumenat, ya. Persiapan dekat, persiapan akhir, dan persiapan langsung pada waktu itu, ya. Ada 3 persiapan katekumenat: persiapan dekat, persiapan akhir, dan pendampingan pada awal perkawinan. Nah, persiapan dekat ini dibuat kapan? Ya setelah orang itu menerima kitab suci tadi, setelah ada upacara itu, kemudian dibuatlah pendampingan yang sifatnya pribadi. Lihat tentang sakramen inisiasi, lihat tentang teks-teks kitab suci yang bertema tentang perkawinan, kemudian kebiasaan doa pribadi, kebiasaan doa bersama, kemudian bagaimana mereka terlibat dalam hidup menggereja, dikenalkan antara perbedaan pria dan wanita, pola komunikasinya, tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Nah itu pelan-pelan diperkenalkan. Jadi bukan satu gedek kemudian di KPP, tidak, tetapi sejak pelan-pelan itu sudah dikenalkan di dalam persiapan dekat ini, ya. Sampai kemudian yang bersangkutan itu kurang lebih mempunyai pandangan tentang perkawinan yang utuh, dan kemudian mereka ditanya, apakah kamu akan menikah dengan dia atau tidak? Nah ini saat-saat sulit, ya. Dan pada saat sulit itu ada satu rekoleksi yang dibuat untuk mengambil keputusan, untuk discernment. Mereka mengatakan itu retret. Nah itu memang tahapnya agak panjang. Nah setelah itu dibuatlah upacara ketika mereka mengatakan, ya saya akan menikah dengan yang bersangkutan. Mulailah masa pertunangan yang kita adakan biasanya itu 1,5 bulan sebelum orang itu menikah, atau 3 bulan sebelum orang menikah. Sekarang itu kan sanjit itu kan cepet tuh ya. Sanjit itu kurang lebih ada yang 1 bulan tuh ya, 2 minggu ya ada yang. Nah tapi setidaknya lah 3 bulan atau berapalah sebelum perkawinan itu ada yang namanya pertunangan, walaupun sebetulnya pertunangan itu ya 1 tahun lah ya pertunangan. Jadi pertunangan itu akhirnya pertunangan tidak dirayakan dalam perayaan Ekaristi. Pertunangan itu dirayakan dalam bentuk ibadat. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya tidak misah, supaya dibedakan dengan misa. Itu Paulus sudah mengatakan seperti itu. Dan diberikan tanda komitmen seperti pemberian cincin dan sebagainya. Jadi mereka mendapat pertunangan. Nah setelah masa pertunangan itulah baru mulailah yang KPP yang kita kenalkan ini. Tetapi mereka dapat dibagi menjadi 2 blok. Materi-materi yang pendukung dan materi-materi yang pokok. Materi yang pokok itu bisa bermacam-macam, bisa 12 sesi, 10 sesi. Materi pendukung itu bisa panjang. Selama ini kan kita kesulitannya seperti menerangkan tentang komunikasi suami istri. 1 sesi itu tidak cukup. Membantu mereka itu untuk belajar berkomunikasi tidak cukup 1 hari. Jadi mereka perlu ada sesi tambahan tentang komunikasi suami istri. Menjelaskan tentang KBA, metode ovalesi bilik itu tidak cukup 2 jam. Itu panjang. Karena pertanyaan tentang kesehatan reproduksi itu banyak sekali. Dan itu pertanyaan penting untuk mereka. Jadi bisa mungkin 2 kali pertemuan itu bisa untuk kesehatan reproduksi, stunting dan penyesuaian seksual itu penting itu. Komunikasi juga perlu. Ekonomi keluarga itu sekarang sudah tidak zamannya kita menggunakan
pengeluaran pendapatan itu tidak mudah, tapi sudah mulai posting soal investasi pendidikan anak, postingnya berapa dan sebagainya, itu sudah mulai mikir ya. Dapat kita bayangkan yang memberi KPP itu lulusan SMA, yang diberi KPP adalah S2 akuntansi. Wah, Romo, saya tidak pakai itu Romo, sekarang saya sudah punya aplikasi. Ya, mengapa sudah ada aplikasi gampang, tinggal di klik. Saya itu pernah orang mau menikah saya suruh mikir, Romo, saya mau menikah ya Romo, loh kamu itu sudah kerja belum? Sudah kerja Romo? Tidak pasti tapi gajinya berapa ya? Sekitar 1,5 juta. Pasanganmu 1,5 juta. Kamu mau nikah ya? Menikahnya di mana? Di rumah. Orang tua yang menikahkan. Oke. Setelah itu kamu hidup di mana? Yo tergantung Romo, nanti kalau ada pekerjaan saya pergi ke sini, kalau tidak ada pekerjaan pergi sana. Nah, terus untuk hidupmu sehari-hari gimana? Cukup enggak? Kalau ya harus dicukupkan Romo. Saya mengatakan, kamu itu tidak berhitung toh. Punya anak itu hasil habisnya berapa? Kalau membuat anak itu tidak habis apa-apa. Mengurusi anak itu loh. Habisnya berapa? Susunya itu berapa? Berobat ke dokter berapa? Vaksin berapa? Apa tidak mikir? Wah Romo, kalau mikir seperti itu saya tidak akan menikah. Dan kemudian saya tanya, bro, kalau aku di pihakmu aja, aku mesti tidak akan menikah kok bro. Wah, berarti Romo tidak beriman. Wah! Pusing. Nah, di dalam persiapan akhir inilah kita berikan yang namanya katekese perkawinan secara mendalam dan materi-materi tambahan tentang psikologi suami, sebetulnya psikologi pria dan wanita itu erat kaitannya dengan soal komunikasi. Itu sebetulnya erat kaitannya ke situ. Yang namanya kesehatan reproduksi erat kaitannya dengan soal yang nanti soal KBA dan stunting. Itu erat kaitannya dan kesehatan keluarga, termasuk ketika mempersiapkan kelahiran itu penting, di situ dibahas. Ya, nah macam-macam lah. Soal pendidikan anak itu juga harus dibayangkan, jangan anaknya sudah dewasa, anak yang kecil itu didiknya seperti apa. Itu ya kadang-kadang bapak ibu terlalu pening ya, berpikir terlalu jauh ketika mereka sudah dewasa. Itu hanya untuk mereka yang mau menikah, jangan diberikan beban untuk mereka yang dewasa. Kan tujuannya hanya untuk mau menikah. Dan liturgi perkawinan harus diberikan. Karena perayaan perkawinan terdapat dalam liturgi. Ya, liturgi tidak diberikan ya lucu. Malah foto selfie, mau komuni. Saya itu pernah semprot. Saya foto keluar atau saya keluar? Foto mana? Romo keluar saja. Wah, sekarang dengan umat ini mumet istilahnya. Nah ini yang saya sebut sebagai aspek tadi ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah KPP itu, kemudian mereka persiapan untuk menikah. Ya. Jadi tujuannya adalah revisi. Jadi ada semacam proses pengendapan. Setelah persiapan perkawinan selesai, KPP diberikan selesai, ada satu proses pengendapan yaitu rekoleksi. Renungan tentang bagaimana perjalanan persiapan ini mau mintip-mintip mau menikah itu terus bagaimana. Nah kemudian mereka itu ada renungan sejenak, rekonsiliasi termasuk meminta mereka untuk masuk dalam sakramen tobat. Itu penting. Jadi menerimakan sakramen tobat. Kalau kita menerima sebelum komuni pertama kan ada sakramen tobat. Sebelum krisma ada sakramen tobat. Sebelum kita menerima perkawinan juga ada sakramen tobat. Wah, buat romonya tobat. Ya tidak apa-apa. Ya, memang sakramen tobat penting. Ya. Untuk memulai sebuah proses hidup yang baru, ada pertobatan pola hidup yang lama menuju pola hidup yang baru. Dari married single menjadi single married. Nah, di dalam kanonik itu letaknya di sini. Di akhir ini memang ada persiapan kanonik, persiapan liturgi itu memang harus diberikan. Nah, Paus mengatakan setelah KPP jangan digabur, tetapi perlu ditangkap lagi dengan pendampingan tahap awal. Nah, Paus mengatakan pendampingan tahap awal itu untuk apa? Untuk mendampingi karena pola hidup perkawinan itu berbeda dengan pola hidup yang baru. Maka pendampingan ini bukan pendampingan yang 1 sampai 10 tahun sampai 20 tahun, enggak. 1 sampai 3 tahun saja. Pendampingan awal 1 sampai 3 tahun.
yaitu dari masa yang disebut sebagai masa bulan madu menjadi masa bulan sabit. Ya, bulan Mei. Ya, gimana? Nah, tema-tema yang dapat diberikan apa? Romo temanya ada, enggak ada. Sama Golden Rule itu saya buatkan, itu sudah ada. Temanya itu tentang menerima perbedaan, dibahas kembali lagi tentang pria dan wanita dan perbedaannya bagaimana, apa yang beda setelah menikah dan sebelum menikah. Kemudian harapan yang realistis, harapan-harapan yang sebelum kamu menikah itu sekarang itu real enggak ada. Oh Romo, ternyata pasangan saya itu sudah mulai ngelomprot. Harapannya adalah perhatian, tapi kemudian cuek pegang HP terus, misalnya seperti itu. Mengelola konflik. Pada waktu komunikasi suami istri kan baru dibahas hal-hal pokok. Nah, tetapi kemudian di sini dibahas tentang apa sih konflik-konflik yang setelah terjadi setelah pernikahan. Itu kan beda sekali. Dulu kan sebelum menikah, sekarang setelah pernikahan konfliknya apa saja, bagaimana diolah. Ada materinya enggak? Ada materinya. Komplit tentang pendewasaan cinta. Dari cinta itu pada masa roman menuju kepada masa jangan kecewa, keputusan. Jadi dari roman menuju keputusan, kekecewaan itu adalah tidak harus dia lalui. Jadi tidak harus dilalui bahwa harus kecewa dulu baru masa keputusan, tidak. Kadang setelah kecewa roman lagi ya bisa. Ya, karena kita di pola MA sudah jadi seperti itu ya sudah diyakini saja. Sebetulnya masa roman yang menjadi cinta keputusan. Kemudian tentang kebiasaan harian yang sehat, punya ritme bersama, hidup bersama yang disepakati kan mereka dibantu. Oh bangun pagi jam berapa? Pasangannya yang putra biasanya jam 10 baru bangun. Cewek itu jam 5 pagi dari bangun. Suruh tidur bersama pening mereka. Yang satu tidurnya jam 2 pagi, yang satu tidurnya jam 10 malam. Oh udah akan sambung itu. Itu penderitaan bagi salah satunya. Ya. Ayo. Siapa yang masih menderita? Kebiasaan harian yang sehat, doa bersama pagi, kemudian kita kumpul doa malam, baca kitab suci, rosario. Saya itu pernah tanya pada pasangan suami istri yang mau menikah, kamu doa pribadi tidak? Nah, oh enggak Romo, kadang-kadang misa, kadang-kadang tidak. Rosario, ya kadang-kadang rosario Romo. Kemudian doa-doa lain baca kitab suci tidak pernah Romo, tetapi saya janji, nanti setelah menikah saya akan baca kitab suci, doa rosario, dan mengikuti perayaan Ekaristi. Sama bertobatlah mulai dari sekarang. Karena apa yang kamu pikirkan itu tidak akan terlaksana. Mana akan terlaksana? Kebiasaan harian aja pening kok ini. Tugas-tugas saja saling mengandekan kok. Yakin. Dan ini perlu dibantu Bapak Ibu. Membuat yang namanya itu agenda harian pasangan suami istri. Kapan kita itu bisa jalan, kapan kita bisa ada waktu bersama itu dibuat. Kalau tidak begitu akan bubar. Relasi dengan keluarga asal juga mulai diperhitungkan. Bicara soal adil dan tidak adil, berbicara soal tanggung jawab terhadap orang tua yang tidak bisa diabaikan. Perintah keempat, hormatilah orang tuamu. Mengapa setelah perintah keempat? Karena menghormati orang tua sama dengan menghormati Tuhan. Itu penting. Jadi kalau orang sungkeman pada waktu perkawinan itu saya mengatakan, Bapak Ibu, anak-anak itu akan sungkem kepada Bapak Ibu. Ini bukan saat untuk perpisahan. Karena tidak ada yang berpisah, tetapi saatnya bagi orang tua untuk memberikan berkat. Jadi tidak usah tangis-tangisan seakan-akan anaknya itu mau pergi kemana. Karena maka dari itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bukan maksudnya untuk pergi. Itu untuk membangun relasi baru. Mohon berkatnya, saya bilang gitu. Malah tangis-tangisan. Ngomong tinggalnya akan masih bersama dengan mereka, kumpul bareng kok tangis-tangisan dulu. Kemudian bicara mengenai seksualitas, ini sudah mulai hal-hal kontroversial itu berbicara soal seksualitas ini penting ya. Karena kebanyakan apa Bapak Ibu, kebanyakan teman-teman kita yang mau menikah itu sudah belum-belungan. Mereka belum-belungan itu artinya sudah tidak lagi soal kekudusan itu mereka tidak akan berpikir lah. Sudah membuat seperti zamannya kita, karena zaman kita kan tidak ketahuan, zaman sekarang kan mudah ketahuan. Dulu itu ya ada banyak, cuma tidak terekspos, tidak menjadi kebiasaan, primpen kalau orang menyimpen.
Jadi setelah menikah, Romo ternyata setelah menikah istri saya sudah tidak perawan. Lah dulu gimana? Sebelumnya saya sudah berhubungan dengan dia, makanya tidak perawan. Oh ya aneh-aneh ya. Nah seksualitas ini berbicara soal luar biasanya gini Bapak Ibu. Kekudusan hidup seksual itu tidak ditentukan dengan tanda salib. Kalau orang sudah horny, tanda salib itu langsung turun gini. Ora iso tangi meneh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh. Hilang. Apalagi tambah rosario. Bubar. Pertanyaan-pertanyaan akan muncul. Romo, bolehkah saya itu merangsang pasangan saya? Oh bisa, tetapi hanya di telinganya saja. Kan ada yang namanya saya itu mendapat cerita teman saya itu lucu. Jadi kan teman saya itu kan yang cowok suka guyon kan, kemudian ceweknya kan serius tuh. Nah sebelum baru ceweknya kan baru semangatnya itu mau musah subur tuh. Kemudian yang cowoknya tengkin langsung sutra. Langsung tidak semangat sama sekali. Macam-macam lah. Nah persoalan itu satu ya adalah soal relasi seksual itu wajib atau tidak. Romo itu berapa kali sehari? Berapa kali seminggu? Berapa kali sehari? Dol. Nah itu berapa kali seminggu Romo yang baik. Nah itu karena apa? Cowok itu berpikir soal kewajiban dan hak, wanita berpikir soal mood dan tidak mood. Iya, memang seperti itu. Penyusuan seksual sudah tidak respon tanda-tandanya yang aneh-aneh, itu sudah mulai kesulitan. Kemudian soal yang namanya foreplay, boleh enggak gereja Katolik foreplay? Boleh, pemanasan artinya berjemur. Berjemur panas. Mama boleh enggak saya itu nonton video porno supaya apa? Supaya gairah saya itu naik. Boleh enggak saya itu minum irek supaya apa? Bisa strong 4 jam. Malah kalau cagak bingung gue. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu akan kita dengarkan ketika kita ngobrol dengan anak-anak, dengan mereka yang masih usia dini perkawinan, begitu. Nah, kita tidak pernah mendapatkan etika seksual suami istri. Nah, ada satu buku yang namanya Catholic in Bed. Jadi Katolik di tempat tidur. Apa sih yang dimaksudkan dengan kekudusan? Foreplay boleh? Enggak boleh foreplay. Relasi ya biasa, perangsangan biasa kecuali perangsangan genital. Apalagi sampai memuaskan pasangannya dengan apa yang namanya itu stimulus interstimulus itu, tidak bisa. Oh, Romo, kita kalau begitu kita masturbasi rombongan ya, tidak bisa. Oh tua-tua kok ya bener. Nah, apakah kita itu bisa menggunakan cara-cara yang lain? Cara-cara yang lain itu apa aja? Karena komitmen kita itu kepuasan seksual itu kan di sini itu adalah ketika seorang itu mengalami orgasme dua-duanya bisa bareng. Iya kalau model seperti itu nanti dicari kapan dengan pola manapun. Apa saja bisa itu terjadi. Cari vibrator, cari bordoser apa-apa. Termasuk yang bagian nggali mobil. Oh ada aja. Itu ada, nah, teman-teman saya beri materinya soal itu, ya. Saya itu kan penasaran loh, kemudian saya mencari materi-materi, ternyata ada etika seksual di dalam tempat tidur itu ada, dan itulah yang namanya kekudusan, bukan soal doa, nah, habis melakukan seksual intercourse kemudian berdoa Tuhan terima kasih atas sarap. Kemudian menghayati hidup rohani suami istri, termasuk kebiasaan-kebiasaan keluarga, doa-doa keluarga itu
Sejak dari awal harus dibuat dan pasangan suami istri diminta untuk membuat yang namanya buku harian perkawinan. Wah itu bagus kalau ini jalan. Nah, ya sudah memang seperti itulah prosesnya dan mereka diundang untuk pertemuan-pertemuan rutin. Bentuknya itu adalah bentuk peer group. Jadi bukan bentuk kelas seperti ini, tapi beberapa pasutri, 5-6 pasutri yang kumpul bareng, kita rembukan bareng, cerita bareng, tanpa kita harus menggurui. Tetapi kita memberikan ajaran bersama itu loh. Itu enaknya gitu. Jadi yang sudah dibuat oleh teman-teman dari kelompoknya siapa ya kemarin ya, yang meminta materi-materi Romo, kok kami buatkan materi untuk kelompok pasutri ini, silahkan aja materinya dipakai. Yang paling enak itu memang dibuat peer group yang kecil-kecil, bukan kelompok besar. Kelompok besar satu, kita tombok soal makanan, dan waktu itu pasti ya. Kalau kelompok kecil kan kita itu bisa giliran ke tempatnya siapa-siapa kan kita itu aman lah gitu. Soal makanan ya aman, paling-paling ya tombok transportasi. Ya, tetapi kan ya tidak banyak lah. Ya kalau satu paroki kan tidak banyak, kecuali kalau pindah lintas paroki sana sini ya. Sedikit tidak apa-apa, tetapi perlu dimulai. Nah ini konsepnya. Nah tujuannya ada, sudah usah ini. Nah terus kemudian ini yang kelompok yang tadi dikatakan oleh Romo Sumardi ya, kelompok yang namanya kelompok konseling itu harus stand B. Jadi perlu yang namanya brosur, presentasi yang bisa diakses oleh teman-teman kita yang mau menikah. Jadi pada waktu selesai persiapan perkawinan kita langsung juga ada ME disediakan, kapal progres disediakan, kelompok CFM disediakan, termasuk untuk konseling nanti disediakan, di situ sudah ada, sehingga mereka yang nanti menikah ada kesulitan, mereka sudah bisa tahu kemana dia akan ambil bagian. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, saya ubah ini tapi tidak saya ubah ininya. Nah ini penutup, sudah selesai. Jadi tujuan kita ini bukan untuk mengubah, tetapi untuk melihat prosesnya dengan lebih baik lagi, ditata, tidak harus mengambil keputusan sekarang. Tetapi teman-teman tolong baca, tolong pelajari, dan sangat baik kalau bukunya itu dibeli dan dibaca di rumah. Betul, karena itu untuk tim KPP itu pegangan betul, supaya kita punya dasarnya. Ya, bukan soal ekonomi, tidak masalah soal ekonomi, tapi soal kita belajar bersama, dan nanti pelan-pelan kita kumpul dalam satu keuskupan, kita rembukan, kita mendesain ulang KPP, mendesain ulang sistemnya, itu akan sangat baik. Begitu Bapak moderator dan istrinya. Baik, tepuk tangan dulu dong buat Kemaris jangan kemana-mana lagi Pak Romo. Karena kembali kita juga akan buka Q&A session ya. Betul sekali, tapi memang seru bangetnya materi ini ya. Sampai bapak-bapak ini memperhatikan betul gitu ya. Kan seru banget. Biasanya orang makin malu makin ngantuk, ini makin cenghar. Betul. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk membeli buku ya Pak Romo ya. Itu buat bensin ya. Pokoknya cluenya keluar pintu lihat kanan. Ya betul itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita langsung pertanyaan di sesi yang kedua. Dia sesi pertama nggak ada lagi yang sesi pertama? Nggak ada ya. Oke, meninggalak Romo kalau betul Romo masuk ke sesi 2 nih ya. Langsung di pertanyaan sesi 2. Pertanyaan pertama adalah ya, begitu Romo, silakan jawab Romo. Pertanyaan pertama, jika suami berselingkuh berkali-kali dan sudah dimaafkan, ternyata kembali berbuat dan memiliki anak, bagaimana gereja menanggapi? Gereja menanggapi selingkuh tidak baik. Yang pertama adalah ketika suami berselingkuh berkali-kali itu pertanyaannya apa yang sudah kita lakukan dan apa yang dia lakukan untuk kita. Jadi kalau sudah berselingkuh berkali-kali kan biasanya ada sesuatu. Nah kalau dibiarkan ya pasti akan berselingkuh berkali-kali. Dimaafkan ya selingkuh berkali-kali, kecuali tidak diterapi. Terapi yang paling mudah, bawalah pisau sikat, selesai. Nah, jadi selingkuh itu bisa macam-macam. Sebabnya bisa macam-macam. Kita tidak pernah bisa memastikan. Tetapi memang perlu ada yang namanya kalau seperti ini sudah berselingkuh berkali-kali itu memang perlu dipikirkan soal terapinya. Secara yuridis sederhana. Kalau sudah berselingkuh berkali-kali itu kan berarti di dalam pikirannya itu kan perkawinan itu tidak monogam dan kesetiaan. Itu bisa menjadi alasan pembatalan. Kalau kita hanya berpikir soal pembatalan, tapi kan soal menolong orangnya kan ini penting. Nah, itu
harus ngobrol ya. Kadang-kadang itu karena pengalaman kepahitan dengan bapaknya yang dulu. Bapaknya dulu selingkuh, dia menjadi korban perselingkuhan, kemudian dia ingin mengorbankan orang lain supaya ya itu kadang-kadang ya aneh, tetapi ada yang loh bapakmu selingkuh, kamu selingkuh sekarang. Dia sendiri saya tanya bingung, nah gimana? Ya sebenarnya saya tidak pengen Romo, tapi kok ada dorongan seperti itulah itu perlu ada yang namanya pendampingan khusus ya. Ini para psikolog yang paling tahu untuk terapi itu. Nah yang kedua, lalu berkaitan dengan anak bagaimana? Berkaitan dengan anak kita perlu cek selingkuhnya dengan orang apa? Maksudnya seperti apa? Sudah menikah atau belum? Penerimaan terhadap keluarganya seperti apa? Sudah diketahui oleh keluarga yang sah atau tidak? Kalau anak itu adalah hasil perselingkuhan dengan orang yang masih single, itu ada dua kemungkinan. Ibunya mau merawat atau tidak, tetapi tetap harus mendapatkan perhatian dari keluarga asalnya. Yang kedua, kalau memang ibunya tidak mau merawat dan itu diserahkan pada keluarga asal, butuh penerimaan dari keluarga asal. Itu tidak mudah, tetapi bisa terjadi. Ada enggak Romo? Ada. Saya pernah mengalami kasus yang sama juga. Wah itu malah asisten imam gitu. Wah pro diakon itu malah sukses. Nah jadi akhirnya ya kami mengatakan Romo itu mau dirawat oleh mereka oke. Tetapi ya kembali lagi untuk status pernikahan itu tidak bisa. Karena kan tidak mungkin menceraikan kemudian menikah. Apalagi orang Katolik menikah secara jadi tidak bisa, tetapi kembali lagi kalau untuk tanggung jawab itu harus bertanggung jawab. Dan nanti kalau dia tanya sama bapaknya kan sudah tahu bapaknya siapa. Ya memang itu menyakitkan, iya sangat menyakitkan. Tetapi mau gimana lagi? Itu yang terjadi ketika orang melakukan sebuah kesalahan. Tetapi begitu saja masih ada yang tidak bertobat. Selingkuh punya anak lagi satu. Oh lah ini ada yang seperti itu. Jadi butuh pendampingan, kalau ini butuh pendampingan khusus nih untuk orang-orang yang berselingkuh berkali-kali. Memaafkan itu baik Bapak Ibu, tetapi juga memaafkan harus membantu orang untuk bertumbuh itu penting. Kalau orang memaafkan tetapi tidak dibantu untuk bertumbuh, apalagi tidak mau dibantu untuk bertumbuh itu berat. Ya kalau kita itu sebetulnya perselingkuhan itu kan salah satu alasan mengapa orang tersebut kemudian mengambil keputusan untuk pisah ranjang. Itu salah satu alasannya karena itu. Ada ibu-ibu yang mengatakan Romo suami saya itu berselingkuh. Loh saya mau tidur bareng aja dengan dia sudah tidak bisa. Ya akhirnya tidak dilayani karena takut tertular penyakit. Dan kemudian suaminya ya tambah selingkuh. Tapi saya mengatakan, loh suami mau didampingi enggak? Romo suami saya tidak mau didampingi karena dia merasa bahwa hidupnya seperti itu benar. Ya sudah. Kadang-kadang membutuhkan orang untuk menegaskan juga susah, mencari teman yang untuk dekati juga susah. Kemudian pertanyaan kepada ibu itu, lah gimana ibu? Apakah masih bisa bertahan dalam situasi ini atau mengambil keputusan lain? Nah, tergantung nanti kepada pihak ibu yang bersangkutan. Biasanya mereka terus pindah rumah. Status perkawinannya gimana? Tetap status perkawinannya. Ya. Tapi ini kan case per case harus kita lihat karena tidak semuanya itu sama. Ya. Oke, thank you Romo Aris. Selanjutnya mungkin pertanyaan kedua Romo nih. Romo pernah ada pasangan yang mau nikah tidak melalui persiapan perkawinan dan kanoniknya pun sekedarnya saja. Ini bagaimana Romo? Yang tahu bahwa kanoniknya sekedarnya saja itu apa ya? Kan hanya orang yang menikah sama romonya ya. Kalau setiap romo pasti punya tanggung jawab lah, tidak akan semudah itu. Ketika romo melalaikan tanggung jawabnya dan ngawur itu pasti akan terkena teguran dari uskup. Ya, soal apakah yang bersangkutan itu tidak melalui persiapan perkawinan, biasanya ada alasan yang wajar untuk tidak melalui persiapan perkawinan. Tidak apa-apa, ya. Jadi persiapan perkawinan kan tadi saya katakan memang tidak wajib, tetapi itu adalah kewajiban pastoral. Tapi ada kasus-kasus khusus yang memang tidak harus melalui kursus persiapan perkawinan yang seperti yang kita miliki, ya. Itu memang ada. Seperti kami di Jepara itu menikah itu belum tentu satu tahun sekali ada yang menikah. Ada menikah ya hanya satu orang 1 tahun, ya sudah kami khususi kadang-kadang dalam waktu 1 tahun itu mereka bertemu dengan siapa ya sudah ya seperti itu. Kadang-kadang hanya 3 kali 4 kali pertemuan tidak apa-apa, tapi yang paling penting mereka didampingi ya. Ada pembicaraan pribadi, pendampingan itu penting.
Sip, terima kasih. Lanjut yang ketiga, KPP. Yang saat ini banyak pasangan yang hanya mengenal lewat media sosial saja, Romo. Selang 2 bulan ikut PPP atau KPP, bagaimana menyikapi ini untuk materi? Via media itu berarti yang dilaksanakan secara online ya dia. Nah, KPP secara online itu berlaku untuk masa COVID sebetulnya. Tapi yang namanya persiapan perkawinan kan butuh proses pribadi. Memang baiknya itu kumpul bareng pasangan untuk kumpul bareng tinggal bersama. Sejauh ini ya di Jakarta sudah tidak ada lagi KPP online, sudah diikuti oleh KPP onsite. Jadi mereka onsite. Karena pendampingan itu akan sulit karena bersifat pribadi untuk pendampingan online ya. Walaupun itu dimungkinkan kalau ada kasus khusus misalnya yang bersangkutan itu seorang pelaut tinggal di mana tidak bisa ikut pertemuan hanya bisa ikut Zoom lah itu dimaklumi. Ya, tetapi kalau bisa kumpul tapi kalau tidak mau kumpul itu jangan ya. Jadi prioritas pertama tetap kita menggunakan onsite ya. Baik, sangat baik onsite, tetapi ya mengapa KPP itu kita bisa buat online itu karena modelnya itu bukan model pendampingan, modelnya adalah pemberian materi. Kalau model pendampingan akan sulit untuk jadikan online ya. Ya. Mungkin maksudnya ini pasangannya ketemunya itu bukan secara langsung tapi via Tinder atau via Facebook ketemuan. Oh pasangan, maksudnya orang yang mau menikah itu pacarannya kenalnya itu via media. Sosmed ya. No, sebagian besar Bapak Ibu orang kenal itu via media. Ya, kan dulu kan kita kenal kan langsung. Sekarang enggak. Sekarang tuh kenalnya itu via media. Nah, hanya kita itu mulai tanya, pernah enggak kopi darat? Sebentar, kopi darat itu kalau untuk bapak-bapak itu kopi darat itu maksudnya kumpul bareng satu loh, tinggal ketemu sama orangnya itu loh. Kopi darat. Bukan zaman kami. Masih muda kami. Kita kopi laut. Kopi darat itu ya kumpul bareng, ngobrol bareng. Pernah enggak? Yang kedua adalah yakin enggak kenal keluarganya sana enggak? Di orang barat itu enggak pernah dikenalkan sama keluarganya. Kalau kita menikah dengan orang barat itu kadang-kadang tidak mau dikenal keluarganya seperti apa. Untuk apa kamu tanya pada keluarga saya, keluarga asal saya? Itu kan urusan saya dengan dirimu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, model-modelnya memang seperti itu. Kita tidak tahu dinamikanya, tetapi kembali lagi, kalau mereka sudah yakin satu sama lain ya kita akan meragukan pernikahan mereka. Ya jadi ya kita hanya menanyakan sejauh mana dirimu kenal, apakah sungguh kenal. Apakah nanti hidup bersama itu memungkinkan untuk kalian berdua? Apakah akan melakukan relasi seksual via Zoom? Itu gimana ya Mo ya? Saya ngebayanginnya gimana tuh ya Mo ya? Saya berpikir ya Mo ya. Ya masa menikah itu sama dengan yang saya tanya itu. Setelah kamu menikah di mana? Orang mau saya akan tinggal di Semarang. Lah pasangan saya akan kembali ke Banjarmasin. Sampai kapan? Sampai Tuhan menyatukan kita. Wah ini. Nah itu yang namanya perkawinan itu kan intinya kan soal hidup bersama. Yang namanya konsorsium totius vitae, kebersamaan seluruh hidup. Itu perkawinan. Kalau dalam bahasa kitab sucinya itu kan menjadi satu daging. Nah ini kok malah melarikan diri satu sama lain. Maka kemudian perlunya program persiapan perkawinan adalah untuk memutuskan dan meyakinkan. Bapak Ibu tidak boleh mewakili mereka untuk memutuskan perkawinan. Bahkan seorang imam pun di dalam keraguan, kalau tidak ada alasan yang pasti, tidak bisa membatalkan perkawinan. Jadi, ya kembali lagi keputusan dikembalikan kepada mereka, kita menyiapkan sejauh kita mampu untuk menyiapkan. Ya. Tanggung jawab kita ke situ. Oke, mungkin kita cek masih ada pertanyaan lain? Kok tidak ada kaitannya dengan yang lain? Tidak ada ya? Tidak ada yang berani bertanya tentang seksualitas ya? Nanti kayaknya Japri ini kayaknya. Ini pertanyaan berikutnya, Romo, apakah ada misa persiapan di mana kaum muda dipersiapkan untuk memilih sakramen perkawinan atau imamat? Diberikan pendampingan bagi kedua pilihan ini? Dalam pendampingan jangka jauh. Dalam pendampingan jangka jauh itu adalah ketika mereka pada usia muda, ketika mereka itu sudah diajar tentang afeksi, kepribadian, pemilihan hidup imamat atau religius atau menikah. Itu sudah diberikan jauh sebelum persiapan, dalam persiapan jauh namanya. Itu ada itu. Nah, adalah kelompoknya ada. Di Jogja ada kelompoknya. Ada suster CB yang mendampingi
anak-anak seperti ini, mereka yang dibantu untuk panggilan, termasuk salah satu komunitasnya adalah komunitas Choice. Choice itu juga adalah pilihan untuk mau menikah atau hidup sebagai religius atau sebagai imam atau bahkan hidup sendiri, membaktikan diri kepada Tuhan tidak sebagai religius maupun tidak sebagai imam. Hidup sendiri itu juga termasuk pilihan. Ya. Jadi Karena kan ada banyak orang kok udah usia 32, 35, 30 tidak pernah menikah. Enggak suster, enggak romo, tetapi kok tidak menikah loh. Statusmu apa? Yang bersangkutan statusnya adalah masih bujangan. benar juga sih. Ini Nggak salah ya. Enggak masalah. Nggak salah juga. Iya. Pertanyaan berikutnya Mas. Oke, selanjutnya Romo, jika dalam tahap pembinaan calon pengantin sudah diperkenalkan kepada umat, bagaimana jika mereka putus? Enggak apa-apa. Bukankah malah membuat pasangan tersebut merasa tidak nyaman karena terekspos? Enggak masalah. Jadi orang itu putus dan tidak putus itu lama-lama juga akan terekspos kok. Iya. Jadi justru ketika orang itu diumumkan di hadapan umat itu, kapan sih kita tidak mengekspos tentang perkawinan? Wah, di gereja saja diumumkan 3 kali. Barang siapa yang mengetahui halangan perkawinan ini, silahkan melaporkan pastor paroki. Tidak ada yang melaporkan. Karena apa? Oh, umat tidak tahu halangan perkawinan itu apa kok melaporkan. Nah, jadi diekspos sejak dari awal tujuannya adalah untuk meniti kesungguhan. Yang kedua adalah bahwa ini peristiwa gereja juga. Gereja terlibat ambil bagian dalam proses pembinaan mereka. Jadi memang terekspos. Kalau mereka itu putus gimana ya? Putus tidak apa-apa. Oh, perkawinan setelah pertunangan putus juga tidak apa-apa kan? Banyak juga terjadi. Yang paling penting adalah mereka ketika putus, mereka itu juga tahu mengapa mereka itu sampai putus, mengapa mengambil keputusan sampai putus, itu kan ada pendampingannya. Di program Discovery itu, sepertiga itu putus. Jadi sepertiga putus, yang 2/3 itu bisa nyambung. Nah, yang sepertiga ini, ada yang 2 kali pertemuan ya putus terus. Sampai dan putus ini gimana ini? Tapi itu tidak apa-apa, daripada mereka menikah tetapi tidak mungkin hidup bersama, itu kan berat. Kan cinta tidak harus memiliki. Asik. Makanya jadi Romo ya. Benar kan cinta. Ketahuan sekarang Romo, alasannya Romo. Iya. Mari dilanjut. Ini kayaknya mau menyampaikan lagi. Sudah, saya menyanyikan lagu Virgun, tapi kok tidak enak Virgun dalam proses perpisahan. Ya nggak enak ya. Romo, satu pertanyaan terakhir. Silakan Mas Yuki. Oke, sesungguhnya apa peran saksi perkawinan? Ini pertanyaan abadi. Saksi perkawinan tugasnya hanya menjadi saksi testis komunis. Ada 2 testis, ada 2 saksi. Yang pertanyaan adalah saksi peneguh. Saksi peneguh yaitu testis qualificatis, yaitu imam atau mereka yang mendapatkan delegasi. Ada yang namanya testis komunis, yaitu saksi dari gereja yang tugasnya menyaksikan perkawinan tersebut. Jadi tugasnya saksi adalah menyaksikan perkawinan tersebut sesuai dengan forma kanonika atau tidak. Iya, ya apakah itu harus tahu tentang pasangannya? Kalau tahu jauh lebih baik. Apakah orang itu nanti akan bisa mendampingi pasangannya? Ya, kalau mau silahkan. Tapi tidak kewajiban. Yang namanya kewajiban yuridisnya itu menjadi saksi. Tugasnya saksi syaratnya apa? Bisa melihat. Dan bisa tanda tangan, Wo. Lah, kan kita tidak ada yang namanya saksi buta, kan tidak ada. Siapa yang ngomong tadi ya? Maka saksi itu juga ya, memang melihat. Ya harus melihat yang terjadi. Wah, kemarin di Denpasar itu ya saya itu kaget. Romo, saksi tidak boleh suami istri. Hah? Sejak kapan itu diadakan? Orang mau kebiasaan kami, sudah kebiasaan sudah ya, daripada saya ribut. Dan kemudian saksi itu ikut mendoakan Romo. Ketika Romo mendoakan, saksinya itu juga mendoakan, ditumpangi tangan di mana. Iki model apa ya? Dan kemudian nanti Romo tugasnya saksi adalah mendami kalau mereka ada perkara. Sejak kapan Romo? Nah ini pertanyaan kedua nyangkut nih. Jika ada konflik apa perlu saksi dilibatkan? Kalau konfliknya dengan saksinya ya dilibatkan. Betul. Benar. Pintar ya Romo ya benar. Siapa tahu mulai bertukar istri dan suami dengan saksi. Ya, kalau konfliknya dengan saksinya dilibatkan.
Harus terima dia. Oke. Ya, tetapi yang beda dengan pendamping. Kalau kita itu nanti sebagai pendamping pasangan, sebagai orang yang mendampingi persiapan perkawinan, dan kemudian kita bisa menjadi saksi bagi mereka, itu akan sangat baik. Kita bisa menjadi pendamping. Karena kita mendampingi mereka dalam awal perkawinan sampai menuju jenjang perkawinan itu sangat bagus. Itu pun tidak dituntut oleh yuridis. Jadi saksi itu kan ada saksi yuridis, tetapi yang lainnya kan untuk kepentingan pastoral kita. Jadi biasanya itu mereka kalau ada konflik itu biasanya datangnya tidak ke saksi, ke pastor paroki. Ya, mau ke konseling, ke psikolog aja kadang-kadang tidak. Biasanya ke romo paroki. Kemudian romo paroki apakah mengundang saksi untuk mendampingi? Tidak. Biasanya romo paroki itu akan menyerahkan pada tim pendamping keluarga atau psikolog yang bisa mendampingi. Nah, karena pendampingan perkawinan itu kan ya tidak semudah itu loh, bro. Jadi pokoknya prinsipnya adalah Bapak Ibu jangan terlalu memperberatkan saksi tugasnya. Biarkan itu menjadi tugas dan tanggung jawab yang namanya couple sendiri untuk mencari yang namanya referral couples, yaitu pasangan-pasangan yang direferalkan oleh dia. Siapa itu? Bisa orang tuanya, bisa omnya kalau di dalam tradisi Flores, atau bisa yang memberikan persiapan perkawinan, atau bisa pasangan suami istri senior yang lain itu bisa, atau tim pendamping keluarga di tingkat lingkungan juga bisa. Ya. Bisa dibedakan antara saksi dengan pendamping perkawinan. Oke, terima kasih Romo. Pertanyaannya sudah, satu lagi katanya. Ini terakhir Romo. Bagaimana pendampingan untuk perkawinan beda agama? Nah ini terakhir, update terakhir. Yang tidak menyetujui perkawinan beda agama hanya 2 agama, yaitu agama Islam dan agama Hindu. Tidak ada perkawinan beda agama. Sementara perkawinan yang lain, gereja Katolik, gereja Kristen, dan Buddha serta Konghucu itu bisa ada perkawinan beda agama. Jadi teman-teman nanti warning untuk yang dengan Muslim sama dengan yang Katoliknya, itu satu untuk pendampingannya. Yang kedua, hati-hati. Karena apa? Karena kalau kita itu diminta oleh sipil, biasanya kita akan membuatkan surat. Romo akan membuatkan surat, itu juga perlu hati-hati. Suratnya itu jangan sampai terjadi penipuan. Seakan-akan yang bersangkutan sudah dibaptis. Karena apa? Itu nanti bagi bumerang. Kesempatan bagi pihak agama lain untuk menyerang kita dan mempersalahkan imamnya. Untuk pindah agama itu dibutuhkan 2 hal sesuai dengan undang-undang. Satu adalah yang niat yang bersangkutan, yang kedua adalah penerimaan orang yang bersangkutan. Tetapi kadang-kadang diminta adalah surat baptis. Kita harus yakin bahwa baptis bukan menjadi tanda bahwa orang itu menjadi Katolik. Karena apa? Bayi yang belum dibaptis pun tetap Katolik. Ya. Jadi tapi kadang-kadang sipil itu memang perlu dinego. Kalau tidak bisa dinego dengan kata-kata, biasanya dinego dengan warna merah. Ya, terus terang aja. Kami pernah berbicara dengan Dukcapil untuk tingkat nasional, tetapi Dukcapil tingkat nasional juga mengatakan itu adalah kebijakan daerah masing-masing. Misalnya ya, di Jakarta Pusat itu bisa menikah beda agama, di Jakarta Utara bisa menikah beda agama, Jakarta Barat bisa, Jakarta Timur tidak bisa, Jakarta Selatan tidak bisa. Di Semarang itu bisa, di Salatiga tidak bisa. Nanti di Yogyakarta tidak bisa, di beberapa tempat di Solo bisa. Yaitu ketidakseragaman itu terjadi penafsiran yang berbeda dari Undang-Undang Nomor 23 dan juga tentang Dukcapil, tentang pencatatan kependudukan, dan Undang-Undang penafsiran Undang-Undang 174 pasal ayat 1 pasal 2 pasal 1 ayat 2 itu tentang yang agama. Jadi kemudian kami pertemuan di MA Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu akan mengatakan kalau salah satu agama itu ada perkawinan campur, maka perkawinan itu bisa dimintakan untuk dicatatkan di sipil. Tetapi ya masuknya harus pergi ke pengadilan dulu. Jadi tidak masalah. Jadi pengadilan tetap akan memperbolehkan perkawinan beda agama, walaupun sipil tidak mencatatkan. Tapi kadang-kadang kan orang malas pergi ke pengadilan ngapain itu? Ya itu. Tapi sebetulnya tidak masalah kalau kita harus pergi ke pengadilan, ya pergi ke pengadilan saja. Jadi penggantian undang-undang sampai sekarang 11 kali sudah di judicial review di MK, tetap tidak diubah. Undang-undang tetap sesuai dengan pasal 29, tetap tidak ada perubahan. Ya. Jadi terus yang kita butuhkan apa? Pra, pasca, pada dan pasca. Pra itu apa?
diusahakan jangan pernah menikah campur dengan dua agama tadi. Itu pra. Kalau yang lainnya ya lumayan lah. Jumlah pernikahan beda agama di KAS itu sepertiga, di Bandung kurang lebih sekitar setengah-setengah lah. Ya Bandung itu termasuk tinggi, Bogor itu ya tinggi. Ya. Jadi itu yang kedua adalah jangan hanya berpusat bahwa setelah mereka yang pihak yang tidak Katolik itu harus mengikuti persiapan perkawinan Katolik dan harus meyakini nilai perkawinan Katolik. Kalau tidak itu tidak bisa menikah secara Katolik. Misalnya kalau saya itu Muslim, saya mau menikah dengan Katolik, tapi saya berpikir bahwa saya masih bisa untuk menikah lagi, itu tidak bisa menikah secara Katolik. Itu mengecualikan proprietas perkawinan, tidak akan sah perkawinannya. 52% orang yang menikah beda agama itu, satu, pihak yang Katolik itu tidak bisa menghayati agamanya dengan baik. Yang kedua adalah mereka tidak mampu mendidik semua anaknya menjadi orang Katolik. 52%. Ya, itu. Terus yang ketiga adalah pasca pendampingan perkawinan itu agak sulit karena tidak semudah yang kita bayangkan ketika mereka itu kumpul bareng. Ada yang bisa guyup, tetapi ya tidak banyak yang guyup. Kebanyakan mereka itu berselisih paham. Maka diusahakan pihak yang Katolik, terutama pihak yang wanita Katolik itu perlu bekerja dan hidup sendiri, mampu untuk survive. Kalau kita menjadi ibu rumah tangga tok, hidup tergantung pada suami yang tidak Katolik, itu nanti kalau ada persoalan akan sulit bagi kita. Nah, kalau tidak punya power ya itu yang praktis yang ini terjadi. Nah, untuk KPP gimana Romo? Untuk KPP itu memang perlu diingatkan untuk pihak yang tidak Katolik supaya mereka juga mengenal bahwa di dalam perkawinan Katolik itu ada keindahan perkawinan. Jadi kesaksian pengajaran iman itu tetap perlu diberikan kepada mereka sampai mereka itu bahwa ternyata orang Katolik itu memahami seperti itu. Walaupun mereka tidak menikah Katolik, tetapi mereka sangat melihat keindahan perkawinan Katolik. Itu sama seperti kalau saya menerangkan kepada teman-teman dari Gereja Kristen Indonesia, mereka kan tidak mengenal sakramen. Lah, saya terangkan tentang sakramentas perkawinan itu mereka itu mantuk-mantuk. Oh, ternyata seperti itu ya Romo ya. Itu yang kami sebut sebagai kekudusan perkawinan ya. Tetapi bagi Katolik tidak sekedar kekudusan perkawinan. Di situ ada unsur konstitutif, satu dan tak terpisahkan seumur hidup. Itu mereka baru paham dan mantuk-mantuk. Oh, seperti itu ya Romo. Iya. Dan kemudian mereka copy paste materinya. Memang. Dan mereka senang gitu, karena mereka itu menemukan perspektif baru. Mereka tidak mengenal nama sakramen, tetapi mereka menghayati sakramen dengan cara seperti itu. Itu ya baik. Ya, untuk teman-teman Muslim masih sulit untuk memahami pola berpikir Katolik, sulit memahami. Demikian juga untuk orang Hindu dan Buddha dan Konghucu, itu lain. Orang Muslim sulit memahami bahwa orang yang sudah diperalat seperti itu, hancur seperti itu kok masih bisa bertahan dan harus mempersatukan perkawinan, tidak mungkin. Tidak bisa, tidak masuk akal. Ya sudah, kalau 3 bulan tidak bisa memberi nafkah ya dicerai ya tidak apa-apa. Ya, dan kemudian orang Katolik yang mau menikah dengan orang yang Muslim jangan menikah di KUA, nikahlah di KUD. Nikahnya di gereja Katolik. Maksudnya jangan KUA, karena apa? Begitu kita ke KUA, Bapak Ibu akan menggunakan proses perkawinan KUA dan nanti hukumnya itu akan menggunakan hukum Islam. Di situ ada hukum waris, ada macam-macam, itu nanti Bapak Ibu akan kena. Jadi lebih baik menikahlah di sipil gereja Katolik. Saya sudah mengatakan itu berkali-kali ke teman-teman. Romo gimana ini sudah menikah sipil? Romo masih ke KUA, Romo anaknya kiai ya sudah sipil Katoliknya dulu. Setelah kamu menikah di KUA 50 kali tidak apa-apa. Kita tutup mata saja. Karena kan hanya efeknya sana. Tapi kan kita sudah kantongi yang namanya itu perkawinan sipilnya. Ya, coba menikah sipil. Baik, terima kasih Romo. Di pertanyaan terakhir ya, sudah ya. Romo, mungkin ada penungguan dari sesi yang kedua ini? Oh, apa ya? Ada kan? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, materi ini itu memang akan mengotak-atik pikiran kita. Bagi kita yang sudah punya konsep tentang persiapan perkawinan, tetapi marilah kita belajar bahwa pembaruan yang dimaksudkan oleh Bapak Suci ini bukan tujuannya supaya kita itu punya kerjaan atau tidak punya kerjaan.
Tapi tujuannya adalah supaya umat itu terdampingi dan kita bisa menyelamatkan keluarga. Siapa yang tidak menjaga keluarga, kan kita ambil bagian di sini. Masa depan gereja kan tergantung pada kita. Kalau sekarang kita berhadapan dengan kasus-kasus yang seperti itu, lah mau kemana gereja kita? Kita sudah minoritas, umatnya sedikit, elit sih sana, hancur-hancuran semua ya berat itu. Jadi kita benahi perkawinan, hidup berkeluarga kita yang Kristiani dengan mulai pembenahan persiapan perkawinan, begitu aja.